Ya, ya, baik rekan-rekan pembelajar Pancasila. Kalau rekan-rekan ingat di pembelajaran kita yang awal terkait Pancasila sebagai falsafah bangsa atau kita menyebutnya filosofi Sekronslag begitu ya. Demikian juga Pancasila sebagai dasar negara dan yang berikutnya itu Pancasila sebagai ideologi negara. Maka hari ini kita akan discuss sangat dalam ya. Saya berharap kita bisa berdiskusi eh, bagaimana melihat Pancasila sebagai ideologi negara. Iya, sebentar ya. Ya, baik teman-teman. Eh, Kalau kita membicarakan Pancasila sebagai ideologi negara, maka perlu kita juga memahami ya, sebenarnya apa sih ideologi itu? Apa arti ideologi? Ya. Nah, kalau kita melihat secara etimologi, dia berasal dari kata idea dan logos ya. Ide berarti gagasan atau konsep, logos itu studi atau ilmu. Jadi kalau disebut ideologi ya semacam bagaimana kemudian melihat ide, gagasan, konsep ya, entah itu terkait hidup, pandangan hidup, nilai-nilai dan tujuan yang membentuk satu pemikiran pandangan dunia, worldview ya, kita kapan lalu juga berdiskusi terkait itu ya, bahwa manusia itu sangat dipengaruhi oleh worldview-nya dan worldview-nya itu sangat berpengaruh oleh nilainya dan nilai itu dipengaruhi oleh belief system-nya atau apa yang dipercaya. Ya, jadi kalau kita bicara terkait ideologi, dia merupakan gagasan atau konsep yang berhubungan dengan worldview, nilai, dan tujuan. Yang itu sudah kemudian tersistematisasi, ya, tersistem atau terkooptasi di dalam pikiran, ya, pikiran baik individu maupun kelompok dalam tatanan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, jadi kalau tadi dari kata bahasa Yunani idea, maka dia bicara soal gagasan dan konsep, gagasan pemikiran ya, gagasan itu ide. Apa ide kamu? Apa gagasan kamu? Apa konsep yang kamu punya? Kan gitu ya. Ada juga yang mengatakan kalau ideologi itu ya satu pemahaman, gagasan pikir, cita terhadap suatu pandangan yang jauh ke depan ya. Oke, itu cara etimologinya. Jadi kalau kita lihat ya, ideologi juga dapat berarti pandangan atau pemahaman seseorang terhadap realitas ya, terhadap situasi atau kondisi yang di sekitar kamu ya, di sekitar kita dan kemudian kita bisa memiliki apa ya, cara pandang yang baik terhadap itu ya. Nah, contoh misalnya ketika kamu misalnya lihat di sekitar kamu terjadi apa ya, degradasi moral ya. Kapan lalu misalnya saya dipanggil oleh rekan saya Korprodi di salah satu program studi di salah satu fakultas itu ya. Dia mengadu ke saya, dia melihat ada mahasiswa di masa puasa saja itu berani ya tanda kutip bercumbu begitu. Padahal kondisi puasa itu berdua-dua begitu bercumbu di kampus begitu ya. Nah, bagaimana kita melihat hal itu? Ya, bagaimana cara pandang kita terhadap realitas yang kita lihat tampak itu? Ya kan? Apa yang kita lakukan terhadap realitas itu dengan pegangan pemahaman, gagasan, keyakinan yang kita punya terhadap hal yang kita lihat itu. Betapa pentingnya ideologi bagi kehidupan individu. Apalagi dalam konteks bernegara yang secara komunal, yang secara konsensual kita menyepakati bahwa kita ingin menjadi suatu negara yang besar di tengah banyaknya nilai yang kita anut dan pegang itu. Ya. Nah, kalau kita lihat pendapat Karl Marx, teman-teman, ya. Karl Marx itu menyebutkan bahwa ideologi itu merupakan bentuk kesadaran yang berasal dari kondisi sosial material, ya, di mana ada masyarakat kelas terbagi dan kelas yang berkuasa itu yang menghasilkan ideologi. Kenapa ada ideologi? Untuk menjustifikasi powernya atau kewenangannya, ya kan? Sehingga
ideologi dipakai untuk mengontrol kelas yang bawah atau yang tertindas. Kenapa Karl Marx begitu concern terhadap ini? Karena memang Karl Marx melihat bahwa ketika dia hidup di zaman dia, bagaimana kemudian para penguasa atau sekelompok orang yang berkuasa itu para kapitalis, tapi katakan begitu ya, pemilik modal, kemudian jauh lebih apa ya punya punya pengaruh besar terhadap orang yang tidak punya modal begitu ya. Ya, termasuk juga para penguasa begitu ya. Bagaimana kemudian ideologi dipakai untuk melegitimasi kewenangan dan kekuasaannya itu gitu ya. Ideologi hanya sebagai alat ya, alat tool saja bagaimana dia mengontrol orang-orang yang di bawah kelasnya begitu. Nah, itu concern Karl Marx ya. Sementara kalau Foucault, Foucault bilang gini, ya, Foucault itu bilang bahwa ideologi itu bukan sekedar perangkat keyakinan dan nilai ya. Tadi kalau kita baca di secara etimologi dia kan gagasan, ide, nilai, kepercayaan gitu ya. Ya. Tapi juga bentuk kekuasaan yang berperan dalam membentuk tindakan. Jadi pengaruh power ya. Jadi antara power dan ideologi, Karl Marx dan Foucault, Foucault ini betul-betul melihat itu satu hal yang nggak bisa dipisah ya, bahwa kekuasaan itu identik dengan pembentukan ideologi. Dia bentuk kekuasaan, ya. Yang ideologi itu bisa membentuk, ya, memformulasi bagaimana perilaku individu dalam masyarakat. Karena ideologi nanti yang diturunkan, ya, dalam bentuk-bentuk aturan-aturan dalam konteks positivistik, bagaimana kemudian aturan-aturan itu tidak terlepas dari ideologi atau gagasan. Maka kalau kita melihat Pancasila sebagai ideologi negara, maka kita melihat bahwa negara kemudian harus mendasarkan aturan-aturannya berdasar kepada Pancasila, begitu loh. Ya. Jadi ideologi mampu mengendalikan perilaku dan pandangan kita. Bahkan ketika kita tidak menyadarinya, ini menarik nih pendapat Foucault nih ya. Dia tahu bahwa betul gitu ya. Eh, Ketika satu hal terus dibiasakan, dilakukan ya, terus kemudian dipegang teguh, maka tanpa sadar kita sudah pegang teguh. Nah, harapan kita juga begitu ya. Pancasila betul-betul betul-betul terinternalisasi dengan sangat baik di tengah-tengah kehidupan kita sehingga kita kemudian apa ya bisa betul-betul menghidupi nilainya dalam praktik kehidupan bernegara kita. Nah, ini Fran Magnis Suseno, ini sangat terkenal beliau ya, sering kita lihat di televisi menghiasi uh, beberapa media kita kalau bicara soal kebangsaan, ya multikultur, Pancasila dan sebagainya. Ya, merupakan guru filsafat Pancasila. Dia bilang bahwa ideologi itu seperangkat keyakinan, nilai dan norma. Ya, sampai sana betul ya. Yang menjadi landasan mengambil keputusan dalam bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Jadi ideologi itu benar-benar punya posisi sentral dalam kehidupan berbangsa bernegara. Karena dalam konteks individu kelompok kita saja, kita barangkali punya yang disebut agama, kira-kira begitu ya. Tapi dalam konteks bernegara, perlu acuan bersama, pegangan bersama, keyakinan bersama, yang itu merupakan kumpulan dari nilai dan norma yang kita betul-betul sepakati menjadi pegang kita. Dalam konteks ini Pancasila lah yang kita pilih, begitu ya. Jadi ideologi dapat menjadi pembentuk kesadaran kolektif dan arahan dalam merumuskan tujuan cita-cita bersama. Bagaimana bangsa ini ke depan, bagaimana dia mencapai tujuannya, itu sangat dipengaruhi juga oleh ideologi yang kita pegang. Ideologi jadi kayak aturan main ya, atau guidance ya. Guidance untuk mencapai tujuan negara yang dirumuskan ketika negara ini berdiri. Ya, itu dia ya pendapat para ahli terkait uh, apa uh, definisi ideologi. Jadi ideologi seperangkat keyakinan dan nilai yang membentuk pandangan dunia atau worldview, ya. Karena tadi kita katakan bahwa perilaku orang dipengaruhi oleh worldview-nya, worldview-nya dipengaruhi oleh nilainya, nilainya dipengaruhi oleh belief sistemnya atau keyakinannya. Maka dengan demikian, ya, dengan demikian itu yang membentuk pandangan dunia kita, pemikiran sistematis mengenai kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi juga dapat berperan sebagai alat kekuasaan, ya. Ideologi sebagai alat kekuasaan, ya, yang mengendalikan perilaku dan tindakan individu di dalam masyarakat, ya. Jadi kemudian kita tahu
tadi power dan ideologi nggak bisa dipisah karena sering sekali ideologi digunakan sebagai alat kontrol kekuasaan, ya. Jadi ideologi dapat berfungsi sebagai pembentuk kesadaran kolektif dan arahan merumuskan tujuan dan cita-cita bersama. Tadi ini pendapatnya Prof. Magdis ya, dia Suseno ya, dia bilang bahwa tujuan cita-cita yang kita sepakati bersama, ya, dia bisa terbentuk ya, atau kita memiliki kesadaran yang kokoh terhadap capaian itu ketika melandaskan semuanya di bawah ideologi yang tepat, begitu ya. Jadi kita mungkin jadi bangsa adil dan makmur, boleh saja. Tapi kalau di luar ideologi kita, apakah itu bisa? Kira-kira begitu ya. Maka jawaban kita tidak boleh. Artinya, untuk apa kita kaya, untuk apa kita makmur, tapi dengan cara yang nggak tepat. Contoh misalnya, Anda bisalah, misalnya kaya, punya mobil mewah seperti Intra Kens, ya kan, apalagi itu, yang Salamanan gitu-gitu, yang belakangan mereka menjadi ini ya, menjadi pesakitan ya. Mereka diminta pertanggungjawaban hukum terhadap karena ada trading itu. Ya bagaimana? Kalau Anda kaya kaya instan dengan cara instan, cara yang salah, apakah itu mau dibenarkan? Nah, itulah perlunya ideologi. Mungkin Anda uh, untuk apa kemudian ya saya bukan mau menghakimi hidup saudara kita yang memilih jalan itu ya. Kaya bisa bangun rumah di desa, bisa mengirimkan uang tiap bulan, tapi ternyata di luar negeri bisa jadi pelacur misalnya. Jadi wanita penghibur misalnya. Ya ini nggak mudah ya. Saya tahu bahwa banyak orang yang bergumul dan mungkin tidak ada pilihan lain ya. Tapi ideologi kemudian apa ya penting sekali untuk mengevaluasi cara keyakinan kita, nilai tatanan norma yang kita punya sangat menentukan bagaimana pandangan kita terhadap hal-hal yang real atau yang konkret nyata dalam kehidupan kita, gitu ya. Itu perlu kita pahami terkait ideologi, ya. Jadi pembentuk cara pandang tadi kelompok dan kelompok sosial dan politik, termasuk dalam praktik politik. Teman-teman minggu lalu berkampanye ya, berkampanye bagaimana menolak politik identitas, ya kan? Dan bagus-bagus banget tuh ya posternya saya sudah lihat. Nah, kalau kita lihat kenapa kita kemudian menolak politik identitas? Karena itu benturan dengan ideologi kita. Karena ideologi Pancasila benar-benar kita mendasari kelima sila itu. Bagaimana berdemokrasi yang mengedepankan persatuan Indonesia. Artinya apa? Menjunjung tinggi kebersamaan dan merayakan keberagaman. Berarti nggak boleh dong kita memilih orang berdasarkan identitasnya. Kita harus pilih berdasarkan kompetensi dan kemampuan dia memimpin. Kan itu yang paling penting, ya. Oke, kita masuk ke ideologi Pancasilanya. Yang pertama, Pancasila adalah ideologi negara kita. Yang kemudian meletakkan dasar 5 itu ya. Bagaimana kemudian kita meyakini bahwa kita adalah bangsa yang menghormati Tuhan yang Maha Esa, menghidupi nilai-nilai yang diajarkannya. Bagaimana kita menghidupi nilai penghormatan terhadap martabat dan kemanusiaan, human being, ya kan? Bagaimana kita mengedepankan dan menjunjung tinggi persatuan, ya. Bagaimana kita menghormati demokrasi dan menghormati proses musyawarah dalam perwakilan itu. Bagaimana kita menjunjung tinggi social justice, keadilan sosial itu, ya. Bagaimana kesetaraan dan ketidakadilan itu benar-benar tidak tidak kita inginkan ada negara kita, ya. Jadi dia merupakan landasan pegangan bernegara dalam mencapai tujuan nasional kita. Itu sudah dituangkan. Apa tujuan nasional kita? Jangan lupa itu ya. Atau apa visi visi negara kita? Yang pasti jelas menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berut, adil, makmur itu, lalu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Dan dia memiliki arti penting sebagai pemersatu bangsa yang dijadikan sebagai dasar filosofis, ya, dasar filsafat, ya. Secara mendasar, secara mengakar, kita paham betul bahwa Pancasila lah yang bisa menyatukan kita mulai Sabang sampai Merauke. Bahwa kesemua sila itulah yang mau kita pakai menjadi pegangan untuk mencapai tujuan negara kita. Itulah posisi Pancasila sebagai ideologi. Nah, Prof. Kailan bilang gini, Pancasila sebagai ideologi negara, ya, Indonesia, bagaimana Pancasila dijadikan acuan dan landasan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Pancasila merupakan satu pandangan hidup, sebuah kesatuan yang utuh, dan merupakan jati diri bangsa Indonesia. Jadi benar nih,
Ya kalau ada mengatakan Pancasila togut, Pancasila itu apa itu ya tidak sesuai dengan agama tertentu. Ya ini kita bisa jawab bukanlah. Justru Pancasila adalah jati diri bangsa ini. Ketika Pancasila ini diganti dengan sendirinya kita kehilangan jati diri bangsa ini. Maka kita kemudian betul-betul menjunjung tinggi ya Pancasila sebagai eh, ideologi ini. Karena kalau kita melihat Pancasila sebagai jati diri, kita tidak nggak ada alasan tuh kita kemudian bilang Pancasila togut, Pancasila tidak tepat. Kita sudah membuktikan di pertemuan pertama bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama manapun. Ya, ini Prof. Dr. Juwono Sudarsono. Dia bilang apa? Pancasila sebagai ideologi negara merupakan nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan dalam pengelolaan kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Nilai-nilai Pancasila merupakan pengikat dan yang erat bagi seluruh warga negara Indonesia dalam membangun kebersamaan, menghargai keragaman, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan. Lihat ya, prof-prof ini, para pemikir ini, para orang-orang terpelajar ini kemudian melihat betapa sentral dan pentingnya ya kedudukan Pancasila sebagai ideologi. Karena tanpa Pancasila, dia kemudian apa ya? Kita dianggap negara yang kemudian tidak punya acuan dalam bernegara itu. Ya, ini Dr. Sudipyo Markus. Dia bilang apa? Pancasila sebagai ideologi negara bukan sekedar suatu konsep atau teori belaka, melainkan harus menjadi praktik yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Ideologi nggak tatanan konsep, tapi dia sangat praktikal karena dia tadi pandangan hidup yang dipengaruhi oleh nilai dan belief system yang itu langsung berhubungan terhadap perilaku. Ya. Oleh karena itu, Pancasila harus diimplementasikan dalam kebijakan dan tindakan pemerintah, termasuk dalam pergaulan sesama antar masyarakat. Maka kalau kita lihat ada korupsi, kalau kita lihat ada apa itu ya, pencucian uang sekarang, itu jauh dari apa yang kita hidupi saat ini melihat Pancasila sebagai pandangan hidup, ideologi kita ini. Ya. Bagaimana mungkin kita tega memakan uang rakyat demi kemakmuran rakyat di tengah-tengah banyak orang yang tidak bisa melahirkan anak dengan gratis, berobat dengan gratis, ya. Kita tega menikmati kekayaan sekali makan di Singapura, makan udang misalnya, apa itu, makan lobster sampai puluhan juta begitu. Saya heran kalau ada pejabat yang tega melakukan itu. Itu pejabat yang betul-betul jauh dari nilai Pancasila, jauh dari ideologi negara kita. Karena dia merupakan pegangan, ya, gagasan, pikir, kepercayaan, keyakinan kita bersama-sama. Maka ketika itu dilakukan, itu betul-betul menyimpangi apa yang diajarkan oleh Pancasila, begitu. Oleh karena itu, teman-teman, dalam konteks bernegara, sepenting itulah Pancasila sebagai ideologi. Nah, kalau Jimli Asidiki bilang, ya, beliau ini salah satu tokoh sentral juga dalam pemikiran hukum tata negara, ya. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pandangan hidup yang bersifat nasional dan humanis. Ya, ada kata humanisnya di sana. Pancasila mengandung nilai keindonesiaan, itu betul, karena nilai Indonesia, karena nilai Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang hidup sejak dulu kala, yang itu hidup dalam sebelum kita menjadi negara, kerajaan-kerajaan sangat menghidupi nilai Pancasila itu. Keagamaan, sudah kita buktikan bahwa semua nilai-nilai Pancasila relevan dengan semua kitab suci yang paling tidak ada di negara ini, ya. Dan kemanusiaan yang meliputi aspek sosial, politik, dan ekonomi. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, persatuan dan kesatuan bangsa. Lihat ya, kalau kita lihat semua para terpelajar ini benar-benar melihat dengan sangat baik, melihat Pancasila sentral dalam kehidupan berbangsa, penting sekali posisinya, ya. Nah, ini yang dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pandangan hidup dan nilai dasar yang harus diimplementasikan. Dia praktikal, ya. Dia bukan hanya tatanan konsep dan angan-angan saja. Dia tidak satu hal yang abstrak, tidak konkret, tapi dia bisa dihidupi dan dilaksanakan, diamalkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, antar masyarakat dengan masyarakat lain atau warga negara dengan warga negara lain, lalu kemudian antara pemerintah dengan yang diperintah. Sangat-sangat praktis, teman-teman. Ya. Jadi Pancasila memegang peran penting sebagai pemersatu dalam membangun kebersamaan, menghargai keragaman dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Tampaknya ideologi ini tidak terlepas dari upaya untuk merawati keberagaman karena mulai Sabang sampai Merauke sangat amat beragam kita. Yudi Latif mengatakan itu bahwa apa ya, Indonesia seperti Taman Sari kan, ya, Taman Sari dunia. Hampir semua ras ada di Indonesia ini. Saking beragamnya kita dan multi value. Saya harap teman-teman nanti punya kesempatan ya beli buku. Ini bukan mau promosi karena buku Yudi Latif ini bagus nih, Negara Paripurna. Teman-teman bisa baca bagaimana kemudian apa ya, Pancasila itu harus terinternalisasi baik dalam konteks bernegara ya. Ada buku Yudi Latif, Negara Paripurna. Saya pikir itu sangat bagus ya untuk teman-teman bisa baca. Sehingga teman-teman yang memang betul-betul tahu bahwa selain keilmuanmu, kamu juga hidup di negara ini dan have apa ya, you have to do something ya. Kamu harus melakukan sesuatu. Kamu nggak bisa quiet ya. Quiet is not a choice ya. Jadi diam itu bukan emas dalam konteks bernegara. You harus speak up, you harus mintakan something yang benar ya. Sekarang sudah Anda praktikkan nih di Instagram. Instagram Anda sudah mulai bicara, memprotes, Anda sudah mulai mengkritik, Anda sudah mulai berkampanye. Itu membuktikan Anda benar-benar apa ya, sudah melakukan sesuatu. Maka saya harapkan itu posternya itu semua diposting oleh semua anggota dan itu dipin ya. Dipin di setiap Instagram kalian. Nanti di akhir perkuliahan pasti saya cek. Sampai 2024 biarlah itu Anda pin supaya orang mengingat betapa kita anti politik identitas. Saya pikir begitu teman-teman, kalau nanti ada pertanyaan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Paham, tidak paham, ada yang bertanyakan, ada yang merespon, komentar, silakan. Bebas ya.